gratis, lumayan bagus sih buat masyarakat. Nah, yang pertama saya lihat tuh bagus. Itu juga jadi mempercantik kota Jakarta ya, apalagi kalau malam hari. Halo Sobat Abang Pendi dimanapun berada. Kali ini Abang Pendi sedang berada di pinggiran bundaran Hotel Indonesia, mengamati tempat yang sedang banyak dibicarakan orang karena menjadi viral dengan adanya halte bus Transjakarta. Halte Bundaran HI ini menjadi salah satu objek wisata baru bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Mereka berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk membuktikan bahwa apakah benar tempat ini katanya sangat bagus untuk melihat momen pemandangan ikonik yang menawan dari sebuah sudut ibu kota negara Indonesia yang bernama Jakarta. Ayo ikuti saya menuju tempat yang dimaksudkan tersebut. Bagi mereka yang ingin mengunjungi tempat ini, saya sih menganjurkan untuk lebih baik dan lebih mudah dengan menggunakan angkutan umum seperti bus Transjakarta atau MRT agar terhindar dari kemacetan lalu lintas dan juga tidak repot untuk mencari tempat parkir bila membawa kendaraan pribadi. Nah, kini kita sudah berada di atas halte bus Bundaran HI. Sebenarnya memang tempat ini adalah sebuah halte bus, akan tetapi bangunannya dirancang sedemikian rupa, dibuat bertingkat, dan di bagian atasnya lah yang didesain menjadi futuristik berbentuk kapal sehingga menjadi tempat yang menjorok di atas median trotoar tepat di tengah-tengah jalan protokol Muhammad Husni Tamrin. Benar-benar lokasi yang sangat strategis untuk menikmati pemandangan lepas terbuka ke segala penjuru angin. Di tempat ini perasaan kita seolah menjadi berubah atmosfernya. Apalagi setelah tertiup angin semilir, serasa kita sedang terbang di atas awan, karena kita berada di ruang terbuka, hanya beratapkan langit, dan kebetulan cuaca cerah bersih dari polusi udara, karena kebetulan tampak bulan pun tidak tertutup awan ataupun lapisan polusi udara. Benar-benar jernih kelihatan di angkasa. Kita pun merasa datang di waktu yang tepat ke tempat ini pada sore hari menjelang maghrib karena masih cukup terang untuk bisa berfotoria. Kemudian bangunan-bangunan yang berupa hotel dan perkantoran di sekitar mulai menyalakan lampu-lampunya dan pernak-pernik hiasan lampunya sehingga menambah keindahan suasana sekitar. Sekarang waktunya untuk kita nikmati dulu pemandangan indah yang akan disajikan oleh kru Abang Pendi untuk para sobat sekalian.
Tahukah Anda bahwa patung selamat datang ini sudah berdiri selama lebih kurang 61 tahun? Apa nggak capek tuh berdua? Nggak dong ya, kan mereka ini cuma patung. Siapa yang membuat patung ini? Mengapa ditempatkan di tengah bundaran HI? Tentunya masih akan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Baiklah, Abang Pendi akan menjelaskan secara ringkas sejarah berdirinya monumen selamat datang ini. Monumen ini berupa patung sepasang pemuda-pemudi yang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung sengaja diposisikan menghadap ke utara, dimaksudkan agar dapat diartikan sebagai menyambut orang-orang, tamu-tamu negara yang datang dari arah Monas, Monumen Nasional, dan dari Bandara Udara Kemayoran. Ketika itu memang baru ada satu bandara yang di Kemayoran ini, ketika itu ya. Mengapa diatur seperti demikian itu? Jawaban singkatnya adalah karena di tahun 1962 akan berlangsung event internasional Asian Games keempat di Jakarta. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pesta olahraga se-Asia itu. Kala itu, Presiden Republik Indonesia Soekarno menggagas pembangunan gelanggang olahraga di Senayan, kemudian Tugu Selamat Datang ini, dan juga Hotel Indonesia untuk menyambut pesta olahraga Asian Games yang untuk pertama kalinya akan berlangsung di bumi pertiwi Indonesia ini. Adalah ide Presiden untuk membuat patung ikonik tersebut di tengah bundaran. Sekaligus juga di sekitar bundaran ini dibangunlah Hotel Bintang 5 yang pertama di Jakarta. Para duta atlet dan ofisial dari negara-negara Asia itu ditempatkan di hotel tersebut untuk mengikuti pesta olahraga Asia Asian Games keempat, di mana Indonesia telah ditetapkan menjadi tuan rumah. Guna kepentingan ajang olahraga internasional inilah, maka dibangun juga kompleks gelanggang olahraga Bung Karno yang disingkat GBK di Senayan, yang kita tahu sampai dengan sekarang masih sering dipakai untuk berlangsungnya event-event internasional di gedung-gedung olahraga yang masih berdiri kokoh sampai sekarang, seperti antara lain Stadion Utama Bung Karno untuk pertandingan sepak bola, kemudian Stadion Tenis Indoor. Di tempat ini seringkali ada pertunjukan-pertunjukan musik dan lain-lain. Walaupun sebenarnya stadion ini untuk pertandingan tenis. Kemudian ada juga stadion renang akuatik di Senayan. Belum lagi salah satu gedung olahraga di Senayan itu terkenal dengan sebutan Istora, yang seringkali berlangsung pertandingan-pertandingan bulu tangkis internasional di tempat ini. Kembali lagi ke sejarah berdirinya Monumen Selamat Datang ya. Ide pertama datang dari Presiden Soekarno yang meminta arsitek Henk Ngantung, itu nama arsiteknya Henk Ngantung, yang kebetulan di saat itu juga sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk membangun monumen ini. Pelaksanaan pembuatan patung ini adalah tim pematung keluarga Arca, pimpinan Edi Sunarso,
dari Karangwuni, dibantu juga oleh Trubus Sudarsono. Sehingga 3 nama ini menjadi penanggung jawab pembangunan Monumen Selamat Datang, yaitu tadi Henk Ngantung, kemudian Edi Sunarso, dibantu oleh Trubus Sudarsono. Tinggi patung perunggu ini dari kaki hingga tangan yang melambai adalah lebih kurang 7 meter. Dan tinggi struktur penyangganya adalah 10 meter. Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan 7 meter ditambah dengan 10 meter, secara keseluruhan tingginya menjadi 17 meter. 17 ini adalah angka bersejarah bagi Indonesia. Karena ya 17 Agustus 1945 yang setiap tahunnya kita rayakan sebagai hari kemerdekaan. Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 1 tahun yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Sekarang kita beralih ke Hotel Indonesia. Hotel Indonesia juga dibangun dalam rangka menyambut Pesta Olahraga Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Inilah Hotel Bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta. Belum ada gedung lainnya atau hotel yang bertaraf internasional berbintang 5 selama ini di Indonesia. Indonesia baru pertama kalinya mempunyai gedung pencakar langit yang belum seberapa tinggi tapi telah menonjol dilihat di Jakarta. Gedung ini menjadi pencakar langit pertama yang ada di Jakarta. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy, berasal dari Amerika Serikat. Jumlah kamarnya, kalau tidak salah, ada 289. Kemudian ada jumlah suite room sebanyak 11. Dan jumlah restonya, atau tempat makan, rumah makan, atau tempat makan di hotel ini ada 4 buah. Di saat berlangsungnya Pesta Olahraga Asian Games keempat 1962 di Jakarta, ketika kita melintasi Jalan Raya Jenderal Sudirman menuju Jalan Muhammad Husni Tamrin, akan jelas terlihat satu-satunya bangunan yang menjulang tinggi di sekitaran bundaran yang sekarang kita kenal sebagai Bundaran HI adalah Hotel Indonesia. Begitu juga dengan Monumen Tugu Selamat Datang, masih jelas terlihat menyambut dengan penuh keramahan dan kebanggaan. Tapi di saat sekarang ini, bangunan Hotel Indonesia sudah terkurung oleh bangunan-bangunan yang lebih tinggi, menjulang, sehingga Monumen Selamat Datang pun tampak seolah-olah tidak tinggi lagi. Kalau dilihat dari beberapa sudut tugu ini, seolah hilang tertutup oleh bangunan baru lainnya. Nantinya antara lain adalah halte bus Bundaran Hotel Indonesia yang kita bicarakan tadi. Nah, gedung-gedung yang mengelilingi Hotel Indonesia sekarang ini sudah sangat banyak bangunan yang menjulang lebih tinggi dari Hotel Indonesia.
antara lain kalau kita lihat dari arah Jalan Muhammad Husni Tamrin ke arah Jenderal Sudirman, di belakang dari Hotel Indonesia itu menjulang tinggi adalah Menara Bank, Menara BCA di belakang Hotel Indonesia. Kemudian ke sampingnya sedikit kita lihat bangunan menjulang juga yang sekarang juga disebut Hotel Indonesia Kempinski. Kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada hotel yang begitu menarik, yaitu Hotel Hyatt Jakarta. Dari tempat di salah satu kafe di Hotel Hyatt, tempat itu menjadi tempat yang strategis untuk memandang ke arah Tugu Selamat Datang dan sekitarnya. Sehingga kafe ini mendapat keuntungan berlebih dibandingkan kafe lain karena tempatnya sangat strategis. Nah, di samping itu, kalau kita melihat ke arah kiri dari Hotel Indonesia, itu kita bisa lihat ada sebuah hotel. Nah, sekarang apabila kita dari arah Jalan Muhammad Husni Tamrin memandang ke arah Jenderal Sudirman, di bagian sebelah kiri dari Hotel Indonesia, kita bisa lihat bangunan tinggi menjulang. Itu adalah Hotel Mandarin Oriental. Kemudian ke sebelah kirinya lagi, sebenarnya ada, ketika itu bangunan ini memang sudah bertingkat, tapi sekarang ini terlihat seolah-olah tenggelam. Bangunan itu adalah Kedutaan Besar Jerman yang berada di sekitaran bundaran Hotel Indonesia. Kemudian ke arah kiri lagi, sebelah kiri dari di tempat kita sekarang ini, itu juga ada sebuah hotel menjulang, namanya adalah Hotel Pullman. Jadi sudah banyak sekarang gedung-gedung pencakar langit lainnya yang berada di sekitaran Hotel Indonesia atau di sekitaran bundaran Hotel Indonesia. Hotel Indonesia telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh Pemda DKI dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tanggal 29 Maret 1993 yang lalu. Ya, seperti itulah sebuah ibu kota negara yang terus berubah menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan selera keindahan yang bergantung pada kemampuan finansial pemerintahannya. Ada beberapa bangunan yang direnovasi, ada beberapa tempat yang direvitalisasi, dan lain sebagainya. Akhir kata, saya mengaturkan selamat menikmati sambil menonton video ini guna mengenali sejarah dan latar belakang sebuah bangunan yang membuat kita semakin menikmatinya karena menjadi paham mengapa bangunan-bangunan itu berdiri dan mempunyai nilai sejarah serta mempunyai arti. Terima kasih sudah menonton video ini dan menikmati tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, agar kita dapat menyajikan tayangan-tayangan yang lebih baik lagi dan lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa.
Mbak dari luar kota kan, dari mana? Saya dari Jawa, asal saya Purbalingga. Oh, Purbalingga. Iya. Ini pertama kali ke Jakarta atau udah berapa kali? Udah beberapa kali ke Jakarta, tapi kalau untuk ke sini saya baru pertama kali gitu. Bagaimana ngelihatnya? Bagus? Bagus sih ya, kalau menurut saya sih ya emang kota Jakarta ini baik banget dan bagus banget dinikmati pada malam hari gitu. Saya juga seneng kok kesini kalau malam hari. Soalnya apa, kalau siang-siang itu udah panas gitu, udah pasti bikin kulit kita Ini jadi ada hitam. lampu-lampu lagi. Iya, itu juga jadi mempercantik kota Jakarta ya, apalagi kalau malam hari. Oke. Mbak kan tinggalnya di Jakarta. Iya, Udah berapa kali nih ke sini? baru 2 kali. 2 kali. Bagus ya memang ya. Iya bagus, tempat baru ya, baru dibuka. Apa ya? Lihat Hotel Indonesia. Iya, Indonesia terbuka untuk umum dan gratis, lumayan bagus sih buat masyarakat. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Ini kan Mbak udah lihat itu ya. Bagaimana kesannya? Kesan pertamanya kan saya baru pernah kesini ya. Yang pertama saya lihat tuh bagus. Benar. Saya nggak bisa nyusun kata-kata. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan.